Kerja keras tapi rugi. Ini kesalahan fatal manajer yang tidak paham optimisasi. Salam intelektual. Banyak orang sibuk bekerja keras, tapi lupa memastikan apakah yang dikerjakan itu sudah benar. Hari ini kita akan membahas satu topik yang kelihatannya teknis, tapi dampaknya langsung ke untung rugi organisasi, yaitu teknik optimisasi dalam pengambilan keputusan manajerial. Fenomena yang sering terjadi saat ini adalah banyak pimpinan bangga karena timnya super sibuk, rapat padat, laporan tebal, kerja lembur terus. Tapi anehnya, laba stagnan, biaya bocor, keputusan sering salah sasaran. Masalahnya bukan di kurang kerja keras, tapi tidak tahu titik optimal. Manajer tidak tahu titik yang paling tepat dalam memutuskan produksi. Kenapa topik ini penting hari ini? Di era persaingan ketat, digitalisasi dan tekanan target, manajer dituntut membuat keputusan yang cepat dan tepat. Berapa jumlah produksi yang tepat? Harga dinaikkan atau diturunkan? Iklan ditambah atau dipangkas? Proses dipercepat atau dirombak total? Tanpa optimisasi, keputusan sering berbasis feeling, bukan perhitungan rasional yang objektif. Akibatnya, overproduksi, biaya membengkak, laba tidak maksimal, tim capek, hasil tidak sebanding. Optimisasi membantu kita menjawab di titik mana keuntungan maksimal, kapan biaya yang paling efisien, kapan menambah output, berapa banyak jumlah modal yang akan ditambah, dan sebagainya. Konsep inti optimisasi secara sederhana, optimisasi ini mencari titik yang paling pas. Optimisasi itu mencari titik yang paling tepat, bukan paling besar, bukan paling kecil, tapi yang paling menguntungkan dan paling efisien. Dalam ekonomi manajerial, tujuan utama perusahaan biasanya memaksimalkan laba, memaksimalkan nilai perusahaan, meminimalkan biaya. Optimisasi mengajarkan kita, jangan asal menambah produksi, jangan asal menurunkan harga, jangan asal menaikkan harga, jangan asal memotong biaya. Karena setiap keputusan punya titik optimalnya sendiri. Contoh sederhana, sebuah perusahaan menaikkan produksi karena pesanan banyak. Awalnya untung naik, tapi setelah titik tertentu biaya lembur naik, mesin rusak, kualitas turun, komplain meningkat, laba justru menurun. Disinilah prinsip optimisasi bekerja. Laba maksimum terjadi saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Artinya, setiap penambahan 1 unit terakhir produksi sama besarnya dengan tambahan biaya dari 1 unit terakhir produksi. Kalau biaya tambahan lebih besar daripada pendapatan tambahan, itu tandanya produksi sudah kebanyakan. Ini bukan teori rumit, ini logika bisnis yang sering dilanggar di lapangan. Bukan siapa yang paling sibuk yang menang, tapi siapa yang paling tepat mengambil keputusan. Banyak organisasi bangga dengan budaya kerja keras, tapi jarang yang bertanya, apakah kerja keras ini tepat sasaran atau hanya membuat lelah tanpa hasil optimal? Optimisasi mengubah mindset dari yang penting jalan menjadi yang penting tepat. Hari ini, optimisasi tidak hanya pakai kalkulus, tapi juga pakai alat manajemen modern, misalnya benchmarking. Benchmarking belajar dari praktek terbaik perusahaan lain. Contoh perusahaan retail meniru sistem logistik yang lebih efisien. Re-engineering artinya mengubah total proses bisnis yang ribet menjadi lebih sederhana atau simple. Contohnya layanan pembayaran manual diubah menjadi layanan pembayaran online.
Total Quality Management atau TQM, yaitu perbaikan berkelanjutan bukan perbaikan dadakan. Supply Chain Management mengatur stok, distribusi, dan logistik supaya tidak bocor biaya. Semua ini intinya satu, mencari cara paling optimal bukan sekedar cara lama. Kesalahan fatal yang sering terjadi yaitu keputusan berbasis intuisi yang dilakukan oleh pimpinan saja. Takut mengubah cara kerja lama, takut menggunakan data, takut salah hitung, lebih percaya pengalaman, lebih percaya kata hati daripada analisis. Padahal di dunia yang kompleks, intuisi tanpa data itu sama artinya dengan spekulasi. Optimisasi mengajarkan manajer jangan menebak, ayo berhitung, ayo lakukan uji, cek dan recheck terhadap keputusan dan ambil keputusan di titik optimal. Keputusan yang baik lahir dari keberanian berpikir, bukan dari kebiasaan ikut arus. Ringkasnya, optimisasi itu membantu organisasi tidak salah langkah, menghindari kerja keras yang salah arah. Optimisasi itu membuat keputusan lebih rasional dan optimisasi meningkatkan laba dan efisiensi secara nyata. Kalau organisasi Anda hari ini sibuk tapi tidak bertumbuh, bukan masalahnya di orangnya, tapi di cara pengambilan keputusannya. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara mau terus bekerja keras di titik yang salah atau mulai berani mencari titik optimal yang benar? Kalau video ini relevan dengan kondisi organisasi Anda, jangan lupa like, share, dan ditulis di komentar bagian mana yang paling kena dengan realitas di tempat Anda bekerja. Saya, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SEMEC. Sampai jumpa di topik ekonomi manajerial yang lebih tajam dan aplikatif berikutnya. Terima kasih.